Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini enaknya di rumah, Bu. Kemudian kita nyeduh teh manis di depan TV, ibu-ibu sekalian, sambil ngantuk-ngantuk kemudian tidur, Bu. Tapi kita lebih memilih majelis taklim, ibu-ibu sekalian. Kita lebih mengaji, menuntut ilmu di jalan Allah, karena kita menyadari, ibu-ibu sekalian, menuntut ilmu itu adalah bekal kita, Bu. Bekal kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua pasti akan menghadapi kematian, ibu-ibu sekalian. Tidak ada seorang pun, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun sehatnya, akan bebas dari kematian. Itu tidak ada, ibu-ibu sekalian. Orang yang sehat bisa mati, ibu sekalian. Orang yang sakit pun bisa mati. Orang kaya bisa mati. Orang miskin pun bisa mati, ibu sekalian. Ya, raja mati, presiden mati, rakyat juga semua bisa mati, ibu sekalian. Yang muda juga bisa mati, yang tua pun bisa mati, ibu sekalian. Mati kita tidak tahu, ibu sekalian. Bisa saja ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu-ibu duluan. Itu kita tidak tahu, Bu. Iya, kita tidak tahu, Bu. Kita tidak tahu kematian itu kapan datangnya, ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan-balasan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat.
Jadi balasan di dunia itu tidak sempurna. Balasan yang sempurna adalah di akhirat, ibu-ibu sekalian. Ada koruptor yang terbebas dari penjara dunia, yang terbebas dari pengadilan dunia, atau di pengadilan diadili, tapi pengadilan hukumannya tidak seimbang, ibu-ibu sekalian. Di akhirat hukuman itu sempurna, ibu-ibu sekalian, yaitu dia masuk ke dalam nerakanya Allah disesuaikan dengan kejahatannya maupun amal buruknya, ibu-ibu sekalian. Begitu juga ada orang baik. Meskipun ada orang baik, tetap ada orang yang gak suka dengan orang baik. Meskipun dia orang baik juga difitnah, ibu-ibu sekalian. Maka balasan di dunianya kepada kebaikan itu tidak sempurna, tapi di akhirat nanti balasan kebaikan itu sempurna, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh balasan baik kebaikan maupun keburukan akan dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Nah, karena kita menyadari, ibu-ibu sekalian, setelah kematian itu ada pembalasan, Bu. Orang beriman itu yakin bahwa setelah kematian adalah hari pembalasan. Pertama bisa nikmat kubur maupun azab kubur. Setelah kiamat akan ada siksa neraka atau nikmat surganya Allah. Nah, itu pembalasan, ibu sekalian. Dan setiap orang pasti akan ke sana. Nggak ada yang enggak, Bu. Nah, karena kita tahu seperti itu, ibu sekalian, taunya dari Al-Quran, taunya dari berita Rasulullah, dari hadis Rasul. Rasul cerita begini, Rasul menceritakan seperti ini. Rasul itu, ibu sekalian, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu kalau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi berita dari Rasul pasti benar, adanya hari pembalasan pasti benar. Karena kita tahu adanya hari pembalasan, maka masa depan kita adalah akhirat, ibu-ibu sekalian. Masa depan kita itu bukan pondok indahmu, tapi itu di karet, ibu-ibu sekalian, di kuburan, ibu-ibu sekalian. Itu pasti kita semua akan ke sana, ibu-ibu sekalian. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk hari-hari setelah kematian, ibu-ibu sekalian, dengan banyak beramal soleh, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayatnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung, sungguh dia orang yang sukses. Nah, kata Allah, Bu, orang yang sukses itu bukan orang yang duitnya banyak. Orang yang sukses itu bukan orang yang rumahnya megah, ibu sekalian. Kata Allah, orang yang sukses itu adalah orang yang diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita udah sukses belum, Bu? Belum, kita ini belum sukses, ibu sekalian. Dengan kata lain, sukses itu kalau akhir hayat kita husnul khotimah, ibu sekalian. Karena orang yang husnul khotimah pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sukses, kata Allah, adalah orang yang diselamatkan dari neraka dan orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan akhir hayat kita ini husnul khotimah, ibu sekalian. Akhirnya baik, ibu sekalian. Husnul khotimah itu lagi taat pada Allah, meninggal dunia. Itu namanya husnul khotimah, ibu sekalian.
Kebalikannya ibu sekalian adalah su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah lagi maksiat lalu meninggal dunia ibu sekalian. Lagi maksiat mati ibu sekalian. Atau dia bukan lagi maksiat, lagi niat maksiat mati, itu pun su'ul khotimah ibu sekalian. Dia mau niat berangkat ke tempat maksiat ibu sekalian, di jalan kecelakaan, maka matinya su'ul khotimah ibu-ibu sekalian. Ada orang mau ke pengajian, di jalan kecelakaan, itu husnul khotimah ibu-ibu sekalian. Jadi tergantung tujuannya ke arah apa ibu sekalian. Tapi yang pasti kalau di majelis taklim meninggal dunia itu husnul khotimah. Lagi sholat meninggal dunia itu husnul khotimah ibu sekalian. Maka orang yang husnul khotimah itulah orang yang sukses ibu-ibu sekalian. Meskipun harta bendanya banyak ibu sekalian, kalau ujung-ujungnya neraka kan nggak berguna ibu sekalian. Kalau ujungnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para koruptor ibu-ibu sekalian, numpuk-numpuk harta ibu sekalian, numpuk-numpuk harta sangat banyak, padahal perutnya segitu doang ibu sekalian, makan juga paling banyak sehari 3 kali, nggak bisa lebih. Kalau lebih dari kapasitas perutnya sakit ibu-ibu sekalian. Terus gunanya numpuk harta itu apa ibu-ibu sekalian? Gunanya numpuk harta apalagi dengan cara yang haram ibu-ibu sekalian. Maka itu kita jauhi ibu sekalian. Jadi yang haram itu bukan rezeki, tetapi musibah buat kita yang harus kita jauhi ibu sekalian. Nah ini pemikiran orang beriman itu begitu ibu sekalian. Beda dengan pemikiran para koruptor ibu-ibu sekalian. Koruptor itu berapapun punya, atau manusia secara umumnya berapapun punya, itu gak bakalan cukup bu. Kita punya berapapun gak bakalan cukup harta itu ibu sekalian. Buktinya ibu sekalian, buktinya orang yang sudah kaya tetap kerja ibu sekalian. Orang yang sudah kaya buat anaknya juga nanti bisa, buat cucunya nanti bisa, masih tetap kerja ibu sekalian. Itu berarti harta tidak akan pernah cukup ibu sekalian. Dan buktinya lagi orang yang sudah menumpuk-numpuk harta juga banyak yang korupsi ibu sekalian. Anggota DPR gajinya banyak ibu sekalian. Menteri ibu sekalian gajinya banyak ibu sekalian. Tapi orang-orang yang tidak soleh dia tetap korupsi. Itu tandanya bahwa harta tidak akan pernah cukup ibu sekalian. Jadi solusinya bu, yang ada kita gunakan untuk yang Allah perintahkan. Jadi kita punya harta berapapun, jangan lupa sedekah ibu sekalian. Saya miskin, gak mungkin sedekah. Pasti bisa ibu sekalian, gak mungkin gak bisa sedekah. Misalkan kita punya duit berapa? 1 juta, bisa sedekah 10.000, 100.000. Punya duit dikit 100.000, bisa sedekah 10.000, 1.000. Punya duit 1.000 ibu sekalian, bisa sedekah nggak bu? Bisa. 100 itu juga udah sedekah ibu sekalian. Akan kecil, jangan lihat kecilnya ibu sekalian. Kecil lebih banyak dibandingkan dengan nggak beramal bu. Jadi kita jangan lihat kecilnya, kita mampunya dikit, ya kita sedekah dikit, itu menurut Allah belum tentu dinilai sedikit ibu sekalian. Karena Allah yang menilai, bukan manusia yang menilai. Orang yang hartanya triliunan ibu sekalian, meskipun nyumbang masjid 1 juta ibu sekalian, itu kecil menurut pandangan Allah. Hartanya triliunan, nyumbang 1 juta, itu kecil ibu sekalian dinilai pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua bisa beramal soleh bu. Kita semua bisa bersedekah dari yang kita miliki ibu sekalian. Jangan kita mikirnya nanti kalau rizki saya sudah dilapangkan dulu oleh Allah baru saya sedekah. Nah ini keliru bu. Yang benar sedekah dulu dari yang kita miliki. Nanti saat itu Allah mudahkan lagi, Allah mudahkan lagi, Allah mudahkan lagi. Tapi kalau kita mikirnya dapat dulu bu,
lama-lama nggak punya amal Bu, nunggu kaya dulu, nunggu rumahnya mewah dulu. Ya kapan rumahnya mewah ibu-ibu sekalian? Dengan demikian kita bisa beramal dengan yang kita miliki saat ini ibu-ibu sekalian. Kita hadir di majelis taklim, kemudian ada kotak amal, kita masukkan. Biasanya ada amal ibu sekalian, itu yang bermanfaat buat akhirat Bu. Ada kotak yatim atau amal yatim, kita nyumbang ibu sekalian sedikit, tapi kalau dihitung sebulan itu akan banyak, setahun itu akan banyak ibu sekalian. Nah itulah yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi kata Allah, dunia itu kesenangan yang menipu ibu-ibu sekalian. Bahasa gampangnya kesenangan bohong-bohongan ibu-ibu sekalian. Nah orang yang tertipu bahkan menghalalkan segala cara, bahkan dia kerja sampai nggak sholat ibu sekalian, nyangkanya untung besar, itu rugi ibu-ibu sekalian. Jadi dia kerja pergi pagi kemudian pulang malam lalu nggak sholat ibu-ibu sekalian, itu sangat rugi ibu-ibu sekalian. Meskipun gajinya sehari 1 juta juga rugi, apalagi kurang dari itu ibu-ibu sekalian. Maka sholat kita utamakan ibu-ibu sekalian. Sepenting apapun pentingan sholat Bu. Jadi sepenting apapun urusan kita, pentingan menghadap Allah. Allah mau ngasih rezeki mudah ibu-ibu sekalian, tapi Allah cegah orang itu dapat rezeki meskipun usahanya mati-matian nggak dapat rezeki ibu-ibu sekalian. Nah itu Allah yang menentukan ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita tertipu karena kesibukan dunia lalu melupakan kita dari ingat Allah, melupakan kita dari sholat ibu-ibu sekalian. As-sholatu li zikri. Sholat itu untuk mengingatku, sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi urusan dunia sepenting apapun Bu, jangan sampai melupakan sholat, jangan sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semiskin apapun jangan lupa sedekah meskipun sedikit ibu-ibu sekalian, karena kita semua pasti bisa ibu-ibu sekalian. Karena berapapun kita pasti bisa, karena Allah nggak berhenti memberikan nikmat kepada kita ibu-ibu sekalian. Allah baru berhenti memberikan nikmat kepada kita kalau sudah mati ibu-ibu sekalian. Kita sudah mati, nah itu nikmat dunia rezekinya sudah ditutup oleh Allah. Selama kita hidup masih bisa beramal soleh, masih bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu, walaupun kalian berada di dalam benteng yang kuat dan kokoh. Jadi dimanapun kita berada, kita punya rumahnya mewah, ada pagernya, ada temboknya, ada pintunya dari kayu jati ibu-ibu sekalian, maka tetap malaikat maut, malaikat Israel bisa sampai kepada orang tersebut ibu-ibu sekalian. Meskipun pengawalnya banyak, meskipun uangnya banyak, malaikat Israel tidak bisa disogok ibu-ibu sekalian. Di dunia bisa disogok ibu sekalian, yang harusnya di penjara jadi nggak di penjara, tuh di dunia bisa ibu-ibu sekalian. Yang harusnya hukumannya seumur hidup
jadi beberapa bulan saja itu bisa di dunia ibu sekalian. Nah di akhirat berhadapannya dengan malaikat-malaikat Allah ibu sekalian. Setelah kematian itu malaikat Allah ibu sekalian gak bisa disogok ibu sekalian. Saat itu dunia gak berguna, saat itu harta gak berguna, saat itu uang yang banyak gak berguna ibu sekalian. Yang berguna adalah amal soleh kita ibu sekalian. Gak bisa kita bilang malaikat nih 1 miliar, kasih waktu saya 1 jam lagi mau sholat. Gak bisa ibu sekalian. Nih 1 jam malaikat, saya mau sedekah dulu ke anak yatim. Udah gak bisa ibu sekalian. Jadi kalau sudah kematian itu datang, meskipun kita berada di dalam benteng yang sangat kokoh, kita pasti akan mati ibu-ibu sekalian. Nah berbeda dengan di dunia ibu sekalian, yang apa-apa bisa dibeli dengan uang ibu sekalian. Orang-orang yang selalu mencari penghasilannya dengan cara menyuap ibu-ibu sekalian, sebenarnya Rasulullah telah mengancam ibu sekalian, ar-rosi wal murtashi finnar. Ini kata Rasul ibu. Orang yang menyuap dan orang yang disuap, dua-duanya berada di dalam neraka ibu sekalian. Kita harusnya nggak lulus, lalu kita nyuap petugas, akhirnya kita lolos ibu sekalian. Misalkan lolos jadi PNS ibu sekalian, harusnya menurut tes kita nggak lulus, tapi kita menyogok ibu sekalian. Menyuap itu menyogok ibu sekalian. Akhirnya kita diluluskan gara-gara kita ngasih uang ibu sekalian. Maka kata Rasul, yang ngasih duit maupun yang nerimanya, dua-duanya berada di dalam neraka ibu sekalian. Nauzubillah min zalik ibu sekalian. Maka kita berusaha, karena dunia itu cuma sebentar bu, cuma permainan. Kata Rasul bahagianya kata Allah sandiwara ya ibu sekalian. Jadi kita bahagia yang merupakan tertipu ibu sekalian, bahagia tipuan ibu sekalian. Maka hendaklah kita umat Islam fokusnya kepada akhirat ibu sekalian. Perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita tinggalkan, udah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan husnul khotimah ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, maka dia akan mendatangimu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah, mencari bekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa ibu-ibu sekalian. Ya ibu-ibu sekalian, jadi hendaklah kita taat pada Allah. Yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan, maka insya Allah kita menjadi orang yang bahagia ibu sekalian. Allah melarang kita mabuk-mabukan, kita tinggalkan mabuk-mabukan ibu sekalian. Allah melarang kita berzina, kita tinggalkan perzinahan ibu sekalian. Allah melarang kita riba, kita tinggalkan riba ibu sekalian. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung, dan kita menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat ibu sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan menjadi anak-anak yang soleh maupun solihah. Dan mudah-mudahan kita, wilayah kita senantiasa dijaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihan, wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.